Tuan Joseph. Pak Joseph, rombongan mobil sudah kusiapkan. Kita mau jemput pengantin. Han, jemput pengantin. Aku mau merebut pengantin. Kak Surya, aku nggak enak badan. Suapi aku boleh? Kau sudah dewasa, masih minta disuapi. Buka mulutmu. Enak? Bu Irna, Pak Surya, tamu acara pertunangan sudah datang. Tinggal menunggu kalian berdua. Ayo. Ayo. Kak Surya, aku nggak enak badan. Aku Hampir nggak bisa napas. jantungmu kambuh lagi. Wantar ke rumah sakit. Surya, ini hari pertunangan kita. Dan ini pertama kalinya kau muncul sebagai tunanganku di depan publik. Kau yakin mau absen? Aku Kalau kau khawatir sama dia, aku bisa minta orang lain antar dia ke rumah sakit. Lina, kau atur. Baik, Bu Irna. Kak Surya, aku takut. Bisakah kau temani aku? Oke. Aku antar Wendy ke rumah sakit dulu. Aku akan segera kembali. Bu Irna, kita harus apa sekarang? Nggak ada aturan. Pertunangan harus dihadiri 2 orang. Cepat sedikit. Kenapa lama banget mau rebut pengantin? Nggak perlu direbut lagi. Aku punya rencana baru. Kenapa pengantinnya belum keluar? Keluarga Safi memang nggak menganggap serius pertunangan ini. Kau sudah dengar belum? Pria itu cuma tampan, tanpa uang dan kuasa. Menurutmu, apa yang Irna cari? Jangan-jangan itu cinta sejati? Hari ini pesta pertunanganku. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi sayangnya, Maaf, aku terlambat. Pantas saja Bu Irna tertarik sama pria tampan ini. Wajahnya memang enak dipandang. Punya pria seperti ini di sisi kita lebih menyenangkan dan nyaman dibanding pernikahan bisnis. Bisa membuat Bu Irna mau menikah. Pria tampan ini pasti nggak cuma ganteng. Siapa tahu dia punya banyak cara. Maaf lama menunggu. Kakak, Dia memanggilnya kakak. Dia benar-benar pandai bermain. Ikut aku. Ayo. Apa yang terjadi? jalan macet jadi aku terlambat. Apa aku merepotkan Anda? Yang aku tanyakan. Siapa engkau? Namaku Joseph Sandi, asisten Anda. asisten? Memang benar, kantor CEO kekurangan staf, ada asisten baru yang masuk hari ini. Lalu kenapa dia ada di sini? Itu
Aku karyawan baru, jadi aku mau lebih menunjukkan kemampuan. Karyawan baru? Bu Irna, hari pertama kerja aku sudah terlambat. Aku minta maaf. Bu Irna, Anda mau menghukumku gimana? Apapun boleh. Jadi Anda mau menghukumku gimana? Apapun boleh. Sudahlah, sampai di sini saja. Lina, suruh para tamu pulang. Bu Irna, kayaknya sudah telat. Ada apa? Topik ini sudah viral. Semua orang mengira dia tunangan Anda. Lanjutkan pesta pertunangan. Tugas pertamamu setelah masuk kerja adalah jadi tunanganku. Mengerti. Ayo. Terima kasih sudah datang hari ini. Selamat. Selamat datang. Terima kasih. Semuanya lihat ke kamera. Kau kebanyakan minum. Kalau belum mabuk, lihat ini. Jack, Isi nominalnya sesukamu. Anggap saja ini bayaranmu karena jadi tunanganku. Aku nggak mau ini. Jangan omong kosong. Ini memang hakmu. Sudah ku bilang, aku nggak butuh ini. Lalu kau mau apa? Aku nggak butuh apapun. Tapi yang bisa ku kasih cuma uang. Gak. Apa kau benar-benar sudah lupa sama aku? Kau beneran mabuk. Kau nggak paham kapan harus berhenti ya? Jangan bergerak. Aku bantu pakaikan lagi. Nggak perlu. Anggap ini bayaran. Biarkan aku pakaikan sarung tanganmu sebagai bayaran. Aku cuma mau itu. Kau memang pandai menghemat uangku. Apa boleh, Kak? Silakan. Terima kasih, Kak. Aku akan pelan-pelan, nggak akan bikin nggak nyaman. Maaf, Kak. Aku kebanyakan minum. Kau nggak kesakitan karena aku, kan? Apa itu karena tanganmu terlalu kuat? Atau karena niatmu terlalu jelas? Kalau gitu kakak mau aku arahkan perhatianku kemana? Selama kakak nggak tinggalin aku akan menurutimu. Mendekati wanita kaya bisa menghemat 10 tahun usaha. Cari jalan pintas memang wajar, tapi aku bukan batu loncatanmu.
Aku bukan orang seperti itu. Terima uangnya lalu kerja. Atau pergi sekarang juga. Kuberi kau 1 hari untuk berpikir. Irna, aku sudah lihat berita viral hari ini. Soal kau dan Surya. Tenang saja. Suamiku tetap putramu. Tentu aku percaya padamu. Aku cuma khawatir media-media itu bicara sembarangan dan memengaruhi hubunganmu dengan Surya. Di pesta pertunangan tadi, pemuda yang bersamamu itu siapa? Pak Zaki, isi perjanjian kita adalah aku menikahi putramu. Selain itu, aku nggak berkewajiban jelasin apapun padamu. Bekas luka di tanganmu masih belum bisa dihilangkan. Ini semua salahku. Aku terlalu ceroboh saat itu. Andai aku lebih melindungimu waktu itu, tanganmu nggak akan terluka. Pengorbanan Anda akan selalu kuingat. Waktu itu, aku cuma kehilangan fungsi kedua kakiku, setidaknya aku menyelamatkanmu. Tapi sekarang, aku sudah jadi orang cacat. Aku benar-benar khawatir pada Surya. Jadi aku mau kalian. Menikah. Aku mau kau nikahi dia. Tenang saja. Aku nggak akan ingkar janji. Baguslah. Baguslah. Kenapa engkau di sini? Aku mabuk. Bukannya kau bilang nggak mabuk? Ini efek alkoholnya baru terasa. Naik, kuantar kau. Kenapa nggak mau? Aku nggak mau kau berpikir. Aku mendekatimu demi naik status. Apa kau begitu? Enggak. Kalaupun iya nggak masalah. Bukannya kau bilang... Langkah ada di tanganmu, terima atau nggak ada di tanganku. Ya kan? Lagi pula, kalau tunanganku saat ini sampai tidur di jalanan, aku juga yang akan malu. Kalau gitu, ku naik. Naiklah. Makasih, Kak. Kau tinggal di tempat seperti ini? Aku baru mulai kerja, jadi... Kau lebih harus terima cek itu. Kau harus tahu, uang adalah satu-satunya hal yang nggak akan bikin kecewa. Bukan uang. Makasih buat hari ini, Kak. Aku pulang dulu. Kak. Apa maksudmu? Maksudku aku menyukaimu. Cinta pada pandangan pertama atau tertarik sama penampilanku? Bukan keduanya. Aku belum memenuhi standar penampilan di matamu? Tentu saja bukan. Karena kakak punya pesona yang bikin orang jatuh hati. Bukankah itu namanya tertarik sama tampang? Minggir! Bocah, kau berutang pada bos kami. Ada apa ini? Bocah nekat dari mana ini? Berani ikut campur urusanku. Awas saja kalau aku... Go! Sekarang mau gimana? Mau gimana lagi? Mundur! Kali ini kulepaskan kau. Joseph, terus saja minta orang melindungimu. Apa kau terluka? Mereka nggak mengejar, kan? Aku nggak dengar suara mesin. Harusnya aman.
Jadi ini yang Joseph sebut kakak tetangga yang lembut. Hah? Maksudnya? Yang langsung nabrakin mobil dia sebut lembut? Sekarang gimana? Minum dulu, tenangin diri. Tunggu setengah jam. Kalau Joseph nggak ada perintah baru, kita pergi. Kenapa nih? Kayaknya kakiku terkilir. Aku nggak apa-apa, Kak. Sejak keluargaku terlilit utang, aku sering terluka. Aku sudah terbiasa. Makasih untuk hari ini, Kak. Aku nggak mau merepotkan kakak. Aku pulang dulu. Aku antah. Kak, ini nggak merepotkanmu. Kalau gitu jangan banyak bicara. Ayo. Makasih, Kak. Kak, menurutmu apa begini lebih mudah? Masih sempat main trik begini, berarti kakimu sudah nggak sakit. Sakit banget. Lapor kepada Yang Mulia. Selir Maria merasa diperlakukan tidak adil. Bersikeras minta keadilan dari Yang Mulia. Yang Mulia, lihatlah, wajah saya sudah dirusak oleh Tania. Yang Mulia harus membela saya ya. Kalau kamu tidak menggertaknya, mana mungkin kena alergi? Dia lancang kepada saya, makanya saya mau beri dia pelajaran. Dia memang tidak menyukaimu. Berapa jatah istana hampa yang kamu kurangi? Apa kamu kira aku tidak tahu? Yang Mulia, dada saya sakit sekali. Penyakit bawaan karena menyelamatkan Yang Mulia sampai sekarang masih belum sembuh. Kamu adalah penyelamatku. Aku tidak akan biarkan kamu terluka. Usman, panggil tabib. Baik. Tidak perlu. Yang penting Yang Mulia temani saya semalaman, pasti bisa sembuh. Aku masih harus meninjau laporan istana. Sampai jumpa. Saya pamit dulu. Tanya. Akhirnya aku dapatkan kelemahanmu. Kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Mana dia? Tetap tenang. Bos nggak ketemu. Hancurkan semua. Sudahlah. Hari ini kita nggak ketemu dia. Ayo pergi dulu. Marah? Menurutmu? Kalau gitu kakak, harus memukulku berapa kali baru puas?
Kau terlihat sama sekali nggak takut aku marah. Karena aku tahu kau nggak pernah beneran marah padaku. Lagi pula kakak kayaknya nggak keberatan cium aku. Aku nggak membencimu, tapi bukan berarti aku biarin kau seenaknya. Jadi, kakak lebih suka bersikap pasif ya? Kakak, ayah dan ibuku datang menjemputku. Apa kita akan bertemu lagi nanti? Kasih tahu aku alamat rumah barumu. Kalau ada waktu, aku akan menemuimu. Akhirnya selesai juga. Pekerjaan ini benar-benar melelahkan. Kak Yoga, kau kenapa? Kakiku lemas. Aku menjatuhkan bingkai foto Joseph ke lantai. Dia sangat menyayangi foto itu. Dia nggak akan membunuhku, kan? Dia yang suruh kita membuangnya. Harusnya dia nggak masalah. Kan? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Aku ingat waktu itu kau bilang kau kembali ke orang tuamu. Ya, Lalu kenapa kau ditagih utang? ada sedikit masalah. Meski jumlahnya nggak besar, kakak tenang saja. Aku pasti bisa lunasi. Berapa utangnya? Aku akan membayarnya. Anggap saja itu bayaran karena menjadi tunanganku. Nggak perlu, aku bisa sendiri. Kau nggak perlu begini. Uang segini bagiku. Bukannya kau bilang kakimu terkilir? Soal itu, aku bohong. Kau malah bangga. Kak, aku cuma mau kau lebih peduli padaku. Aku ingin lebih lama bersamamu. Kau masih akan tinggal di sini? Kak, aku nggak ada tempat lain. Aku harus kemana? Ayo. Kemana? Ke rumah aku. Kalau gitu, terima kasih, Kak. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Wajahmu panas sekali, Yang Mulia. Jangan-jangan kamu menyukaiku, ya? Kebetulan aku ada urusan. Mau ke istana dulu. Ingat latihan menulis terus. Tatapan Kaisar hari ini. Jangan-jangan hari ini aku cantik sekali? Kak Irna, meski kau kesepian, kau juga nggak bisa sembarangan bawa pria lain ke rumah. Kak Surya sangat baik padamu. Kenapa kau bersikap begini padanya? Kau sudah sembuh, apa perlu aku cari orang buat membawamu ke UGD? Kak Surya, Kak Irna mengancamku. Aku sangat takut. Jantungku terus berdebar. Jangan takut.
Kalau jantungmu berhenti berdetak, kau akan mati. Maaf semuanya. Aku nggak sengaja ketawa karena ini sangat lucu. Maaf. Bukan salahmu. Gimana pun juga mereka memang nggak punya otak. Enggak, Pak Surya. Jangan salah paham sama Kak Irna. Sebenarnya bulu matanya masuk ke mata. Aku cuma bantu tiupin. Lagi pula, Kak Irna selalu kerja keras sendirian. Di sisinya nggak ada pria yang bisa diandalkan. Jadi aku cuma ingin bantu dia. Pak Surya, jangan salah paham. Pak Surya pasti nggak salah paham. Gimana pun juga, orang seperti Pak Surya yang memeluk, dekat, dan bahkan tidur sama adik sendiri akan menganggapnya biasa saja. Mana mungkin permasalahan hal kecil kayak begini? Cukup. Kau nggak berhak ikut bicara. Kakak. Kalau yang tadi itu salah paham. Lalu yang ini apa? Semua media bilang dia tunanganmu. Irna, kau anggap aku ini apa? Pesta pertunangan butuh calon pengantin pria. Kok nggak ada, aku terpaksa minta bantuan orang. Jadi siapapun bisa jadi tunanganmu? Surya, apa yang kau permasalahkan? Yang absen saat acara itu kau. Kau sudah dewasa. Kau nggak bisa tanggung akibatnya. Yang kemarin memang salahku. Tapi kau tahu Wendy punya penyakit jantung. Aku nggak bisa cuma diam saja. Aku nggak tertarik sama urusan kalian. Apa maksud ucapanmu? Kak Surya sudah mengaku salah. Kenapa kau masih permasalahan itu? Atau jangan-jangan karena pria tampan ini kau mau putus sama Kak Surya? Wendy, jaga ucapanmu. Aku nggak salah bicara. Bukankah dia pria yang bergantung pada wanita? Kak Irna, aku nggak nyangka kau ternyata dangkal dan mata keranjang. Kak, abaikan mereka. Kalau manusia nggak suka yang indah, kau gimana? Kak Irna enak enggak? Enak banget. Kau masih bilang kalian nggak ada hubungan. Lihat dia. Cukup. Siapapun tunanganku di depan publik yang menikah denganku itu kau. Puas sekarang? Kalau sudah puas, keluar dari rumahku. Kau suruh aku pergi. Lalu dia? Dia Tetap akan jadi tunanganku dan tinggal di sini. Apa maksudmu? status pernikahanku berkaitan erat dengan perkembangan grup Safi. Mulai kemarin tunanganku di depan publik hanya bisa dia. Lalu nanti gimana? Dia suamimu secara nama dan aku suamimu yang sebenarnya. Benar. Irna, ini pernikahan, bukan permainan. Begini saja, usir dia sekarang. Aku bisa anggap semua ini nggak pernah terjadi. Kau belum sadar ya? Perlu kubuat kau sadar? Kau, Pak Surya, jangan bentak Kak Irna. Yang kemarin itu salahku. Kulihat kemarin di acara itu ada banyak tamu, sedangkan Kak Irna sendirian. Aku benar-benar nggak tega, jadi aku bantu dia. Soal kemarin Pak Surya, semuanya salahku. Kalau kau masih marah, lampiaskan padaku. Kak Irna sudah sangat menderita. pergi. Kau nggak berhak bicara di sini. Sini kulihat. Kau nggak apa-apa. Surya, kau sudah gila ya? Aku bahkan nggak menyentuhnya. Dia sengaja lakukan itu. Kak Irna, Pak Surya memang nggak menyentuhku. Aku luka karena ceroboh. Masih mau pura-pura? Surya, coba sentuh dia lagi kalau berani. Kak Irna, kenapa kau pukul Kak Surya demi pria ini? Kak, aku nggak apa-apa. Irna. Ayo pergi. Kak, aku pernah dengar resep tradisional. Kalau kau berani bilang cukup dijilat, kusuruh kau jilat dirimu sendiri. Kita harus bicara. Bicara apa? Berdua saja. Kak, apa aku mengganggu Pak Surya? Makanya dia mau hindari aku?
Aku nggak perlu bicara denganmu. Aku sudah katakan yang perlu kukatakan. Irna, aku tahu kau marah. Meski kau marah padaku, kau harusnya nggak bawa serigala ke rumah. Lalu dia sengaja menjebakku. Kau nggak bisa lihat. Aku nggak menjebakmu. Kau percaya padaku, kan? Dia juga memprovokasiku. Lihat saja, dia sangat munafik. Aku nggak begitu. Surya, kalau kau punya banyak waktu, ajak saja adikmu jalan-jalan. Jangan cari masalah di sini. Irna, kau perlakukan aku seperti ini karena pria ini? Dia adikku. Adik macam apa? Adik kesayangan? Kalau kau, adik, kesayangan. Juga, kan? Kak Surya, Kak Irna ternyata memang terganggu karena aku. Aku pergi saja. Aku juga nggak mau merusak hubungan kalian. Ini bukan salahmu. Kau nggak perlu mikirin apapun. Kesehatanmu itu yang terpenting. Kak Irna, apa aku merepotkanmu lagi? Aku cuma mau menjagamu. Aku khawatir kau tersakiti. Tapi Pak Surya kayaknya nggak menyukaiku. Aku bisa pergi, tapi Pak Surya kayaknya sangat galak. Lalu Pak Surya kayaknya mau memukulku. Memukulku nggak masalah. Tapi kalau dia hilang kendali dan melukaimu, aku akan sangat sedih. Oh, ini bicara apa? Surya, kenapa kau galak banget? Apa dia salah? Kau boleh lakukan apa saja, tapi aku nggak boleh. Kau menjaga adikmu. Aku menjaga adikku. Itu adil. Kak, abaikan saja mereka. Sini aku pijat. Pijatanku sangat enak. Aku belajar pijat khusus buat kakak. Kalau gitu makasih. Kau boleh pergi. Lain kali kalau datang telepon aku dulu. Kak Irna, gimana kalau Pak Surya tinggalin kuncinya? Aku khawatir Pak Surya akan masuk lagi dan memukulku. Kode pintu. Juga akan kuganti. Makasih kak, kakak memang paling sayang padaku. Irna, jangan menyesal. Sudah selesai? Kenapa kau ada di kamarku? Kak, kau sampai terpaku melihatku. Diam. Kalau kau suka, gimana kalau kau sentuh saja? Aku sudah bersih. Sebelum menyentuh, aku mau kau lihat sesuatu dulu. Benarkah? Benaran. Aku lupa kasih tahu. Di ruang tamuku ada CCTV. Jelaskan. Daripada itu, aku lebih ingin lihat kakak pakai ini. Jangan alihkan topik. Sebenarnya kakak sudah tahu. Entah saat aku memprovokasi Surya atau sengaja menjebaknya, kakak sudah tahu, kan? Lalu kenapa kakak enggak bongkar saja semuanya? Kenapa masih membantuku? Menurutmu kenapa? Karena kakak enggak suka Surya dan menyukaiku. Dibanding Surya, aku lebih bisa menyenangkan kakak. Itu bukan alasan buat melicik. Perasaan suka bukan siasat. Perasaan suka adalah daya tarik.
Kakak, apa kau akan marah karena itu? Harusnya aku membungkam mulutmu dari tadi. Sekarang juga belum terlambat. Kak, sesukamu saja selama yang kau mau. Mau ganti baju, atau aku langsung lepasin untukmu? Joseph, sebenarnya apa maumu? Kau, Tubuhku, tubuhmu, perasaanmu, hatimu, segalanya tentangmu. kau terlalu serakah. Jadi, kau menolakku? Ya. Karena yang kau mau, nggak bisa aku berikan. Apa ada yang kurang dariku? Joseph, kalau kau mau uang, berapapun akan kukasih. Kalau kau mau tubuhku, malam ini kita akan melewati malam yang menyenangkan. Tapi kalau kau datang dengan ketulusan, aku nggak bisa hancurkan itu. Mengerti? Karena Surya. Bisa dibilang begitu. Suamiku hanya bisa dia. Jadi maksudmu kau bisa bersamaku, menanggung hidupku, tapi nggak bisa nikah denganku? Kalau gitu, Nggak masalah. apa? Aku bilang nggak masalah. Karena aku datang dengan ketulusan, kau hancurkan pun nggak masalah. Aku bisa terima. Joseph, Kak, jangan menolakku lagi. Kau. Mana rasa malumu? Ternyata sangat bersemangat. Hanya saja kukunya agak panjang. Oke, cukup. Aku nggak mau tahu detailnya. Katakan, ada urusan apa? Masa kau datang cuma untuk pamer? Selidiki seseorang. Siapa? Surya Herawan. Cari tahu kenapa Kak Irna bersikeras nikah dengannya. Gimana kalau itu memang cinta sejati? Cuma mau nikahi Surya? Mustahil. Kakak nggak akan nikahi pria seperti itu. Baiklah, kalau gitu... Halo, Kak. Besok ada jamuan amal. Ikut denganku. Sebagai tunanganmu, Tentu saja, pulang lebih awal. Kuajak kau memilih jas. Oke, Kak. Kenapa ekspresimu gitu? Kak, setelan berikutnya. Berikutnya. Kak, sini sebentar. Ganti saja. Kakak nggak suka. Aku kira kakak pilih pakaian ini agar aku memakainya untukmu. Kakak, tali ini mengenai bekas cakaran di punggungku. Sakit banget. Aku mau kakak melepasnya sendiri. Kau memang banyak akal, sampai kelihatan jelas di mukamu. Kak Irna keterlaluan. Setelah bosan, langsung membuangku. Yang serius, masih ada urusan penting. Yang ini. Selain 2 setelan ini, sisanya ambil semua. Baik. Kalau gitu yang ini
yang itu juga. Kak Surya, aku mabuk perjalanan. Kau tunangan Bu Irna, kan? Di pesta pertunangan, kita hanya bertemu sebentar. Setelah melihat dari dekat, memang tampan dan berwibawa. Anda terlalu memuji. Bu Irna punya selera bagus. Takdir yang mempertemukan kami. Irna, bisa bicara sebentar? Ternyata Pak Surya, maaf tunanganku belum akrab sama semua orang. Aku nggak bisa pergi. Kalau ada urusan kerjasama, hubungi sekretarisku, Lina, untuk buat janji. Kau benaran mau bersikap gini padaku? Kak, aku agak lapar. Sebelum berangkat, aku sibuk ganti pakaian untukmu. Kak, bisa ajak aku makan? Mulutmu sembarangan. Maaf, permisi sebentar. Irna, Kak, tadi aku pinter kan? Kau kira aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu? Tapi tadi aku membantumu. Surya memang nggak peka. Kalau aku nggak bicara, entah apa lagi yang akan dia katakan. Kalau gitu, makasih. Terima kasih saja nggak cukup. Aku mau ucapan terima kasih yang lebih nyata. Apa maksudnya yang lebih nyata? Kau harus tahu malu. Antara harga diri dan kakak, aku tahu harus pilih apa. Kak, kalau kau nggak memberiku ucapan terima kasih, aku akan mengambilnya sendiri. Irna! Surya, aku sudah bilang, jangan membuat masalah untukku. Kau sudah mempermalukan aku, tapi masih bilang jangan merepotkanmu? Adikmu? Apa kau akan tidur sama adikmu? Pak Surya, kau salah paham. Aku nggak mau merusak hubunganmu dan Kak Irna. Kak Irna sudah bilang, suaminya tetap kau. Aku cuma ingin sedikit tempat di hati Kak Irna, itu sudah cukup. Kau juga bisa tidur dengan adikmu, kan? Hubunganku dengan Wendy bersih dan murni. Irna, jangan kira semua orang seburuk dirimu. Kak Irna, kenapa setelah menyakiti Kak Surya, kau malah balik nyalahin dia? Kak, di sini terlalu berisik. Aku nggak suka. Ayo pergi. Ayo. Irna, jangan bikin keributan. Aku tahu kau marah padaku karena aku pergi saat pertunangan. Memang itu salahku, tapi Wendy itu adikku, dia juga adikmu. Bisakah kau lebih lapang dada? Lepaskan. Aku bisa abaikan urusanmu sama dia. Tapi cuma sekali. Sekarang usir dia. Aku bisa... Lepaskan. Jangan paksa aku mengulanginya. Kak Irna keterlaluan. Kak Surya, jangan terus mengalah begini. Dia yang salah, dia yang menyakitimu. Kau sudah sangat baik padanya. Kak Surya, apa kau nyalahin aku karena bikin Kak Irna salah paham? Enggak, ini bukan salahmu. Kau masih mau minta maaf padanya? Dia sama sekali nggak peduli padamu. Kak Surya, pernikahan tanpa cinta nggak akan bahagia. Jangan terus menyiksa dirimu seperti ini ya. Pernikahan kami adalah kesepakatan keluarga. Minggir. Kak Irna butuh ketenangan.
Aku harus halangi orang yang mengganggunya. Di mana Irna? Pak Surya, bersikaplah lebih sopan pada wanita. Kalau dipikir-pikir, saat ini kau dan Kak Irna nggak ada hubungan lagi. Nggak ada hubungan. Aku tunangannya, calon suaminya, orang yang akan hidup bersamanya. Semua orang tahu sekarang aku tunangannya. Orang yang kau buang sendiri, masih mau kau rebut balik, mimpi saja. Ini urusanku sama Irna. Orang ketiga sepertimu nggak berhak bicara. Pergi. Joseph! 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 Aku menangkapmu. Apa? Kak, kau nggak perlu ulurkan tanganmu. Aku juga akan menghampirimu sendiri. Jangan banyak bicara. Cepat naik. Jangan lepasin tanganmu. Lepaskan. Dia nggak perlu kau selamatin. Pergi. Irna, sadarlah. Dia sengaja jatuh. Meski kau nggak tolong dia juga bisa naik sendiri. Kak, Pak Surya benar. Ini cuma lantai 2. Meski aku jatuh, aku nggak akan mati. Kak, lepaskan saja. Aku nggak mau kau melihatku marah lagi. Aku juga nggak mau kau terjebak di tengah. Aku ulangi sekali lagi. Jangan lepasin tanganmu. Tapi Pak Surya, Nggak usah peduliin orang lain. Naik cepat. Kak, terima kasih sudah memilihku. Aku senang sekali. Kau terlalu cepat senang. Nanti aku urus denganmu. Irna, bisakah kita bicara baik-baik? Berdua saja. Aku nggak ada waktu. Kak Surya. Kak Irna masih marah. Dia juga baru saja kaget. Gimana kalau dia pulang istirahat dulu? Ini urusanku sama Irna. Kak Surya, apa aku mengganggumu? Bukan. Maaf Wendy, tadi aku agak buru-buru. Ayo pergi. Irna. Surya, pertunangan kita masih berlaku. Kalau kau mau daftarin pernikahan, beritahu aku saja. Soal yang lain, jangan ikut campur, jangan bertanya, jangan ganggu. Sama kayak yang kulakukan padamu. Wendy. Wendy, kau nggak apa-apa. Jangan takut, ku antar ke rumah sakit. Aku nggak apa-apa Kak Surya. Bukankah kau mau bicara sama Kak Irna? Pergilah. Bukan begitu. Kau sudah begini, kenapa masih maksain diri? Karena kau antar aku ke rumah sakit saat itu, Kak Irna jadi nggak seneng. Aku nggak mau merepotkanmu lagi. Dia marah, lalu dia boleh mendorongmu. Penyakit jantungmu kambuh, apa itu salahku? Memangnya bukan, aku melihatnya sendiri. Masih mau menyangkal? Bodoh. Irna, berhenti. Kali ini memang kau yang salah. Meski kau iri sama Wendy, kau nggak boleh menyakiti dia. Kak Surya, kepalaku sakit banget. Kayaknya penyakit jantungku kambuh. Jangan takut, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Nggak disangka Wendy ini kejam pada dirinya sendiri. Benar. Dia lebih berani berkorban daripada kau. Kak, aku... Jangan bilang kau mengira aku lagi bercanda saat aku bilang akan mengurusmu. Melompat dari lantai 2, gimana bisa kau berani? Aku nggak melompat. Kau masih punya waktu buat bikin alasan yang bagus. Sebelum kita sampai rumah, coba pikirkan baik-baik. Kak, apa kau marah? Menurutmu,
Sudah dapat alasan? Aku cuma merasa mereka menyebalkan. Dia kayak orang buta. Wendy itu sudah berkali-kali pakai cara seperti itu. Tapi Surya selalu saja tertipu. Bahkan selalu salahin kakak. Aku nggak peduli. Lalat itu menyebalkan. Tapi nggak ada orang yang benar-benar memikirkannya. Tapi aku peduli. Balasan setimpal, dia pantas menerimanya. Makasih. Kak, kau sudah nggak marah? Aku masih marah. Tapi yang membuatku marah adalah kau abaikan keselamatanmu. Kau tempatkan dirimu dalam bahaya. Aku mengerti. Sana istirahat. Pergi ke Hotel Jinsa. Hapus semua rekaman CCTV dari jam 8 malam sampai jam 9 Singgaluh malam ini. Untungnya kau hanya terkejut. Istirahat beberapa hari, nanti baikan. Kak Surya jangan salahin Kak Irna lagi. Mungkin dia hanya terlalu marah, jadi memperlakukanku seperti itu. Mana mungkin ini bukan salahnya? Setelah aku dapat rekaman CCTV, kita lihat gimana dia menyangkalnya. Nggak perlu. Aku nggak salahin Kak Irna. Lagi pula aku nggak mau merusak hubungan kalian. Irna akhir-akhir ini terlalu berlebihan. Setelah aku dapat rekamannya, dia bisa sedikit menahan diri. Kalau enggak, dia akan terus menyulitkanmu. Apa maksudnya rekaman CCTV hilang karena alasan yang enggak diketahui? Bahkan tepat antara jam 8.30 sampai 9 malam? Maaf Pak Surya, ini hanya sebuah kecelakaan. Kecelakaan? Ini terlalu kebetulan. Rekaman CCTV sudah dihapus. Jangan-jangan itu ulah Kak Irna. Dia takut kita menyelidikinya, jadi dia hapus rekamannya. Kemungkinan besar memang dia. Nggak apa-apa Kak Surya. Aku nggak mau perpanjang masalah ini. Wendy, selama ini kau sudah banyak menderita. Lihat saja Irna, kalau dia baik sepertimu, aku nggak akan menunda untuk menikahinya. Kak, mau bantu aku melepasnya? Atau kakak memang suka melihatku berpakaian kayak gini? Tulun. Nggak kusangka. Kakak cukup pandai bermain. Ya, Kakak mau membawaku ke ranjang. Kau suka? Apapun yang kakak lakukan padaku, aku akan menyukainya. Baguslah. Kak! Kak! Jangan berpikir macam-macam. Renungkan kesalahanmu. Kenapa tidur di luar?
Aku mau segera minta maaf ke kakak. Kalau aku tidur di kamarku, aku takut kau nggak maafin aku. Lalu pagi-pagi kau pergi begitu saja. Kau pandai pura-pura kasihan. Kenapa nggak tidur di depan pintu kamarku? Itu juga boleh. Kalau kau bilang dari awal, aku akan tidur di bawah ranjangmu. Kau tahu nggak apa yang kau katakan? Sudahlah. Aku ke kantor. Kau tidurlah di kamar. Makasih, Kak. Bawa rekaman CCTV-nya. Ketemu di tempat biasa. Sekarang kau terlihat kayak merak yang pamer kemana-mana. Iri? Iri, kau punya teman baik sepertiku yang selalu membantumu. Sudah kukirim padamu. Apa Surya benaran sebodoh itu? Tipu daya sejelas itu pun dia percaya. Bukankah itu bagus? Yang satu bodoh, yang satu licik. Oh ya, yang ku minta selidiki, gimana hasilnya? Ayahnya Surya pernah selamatin kakakmu dalam sebuah kecelakaan. Karena itu, kedua kakinya cacat. Pertunangan Bu Irna dan Surya berawal dari kejadian itu. Meminta balas budi. Kalau bukan karena pertunangan itu, keluarga Herawan sudah lama bangkrut. Selain itu, berdasarkan penyelidikan kami, kecelakaan dan penyelamatan itu terjadi karena serangkaian kebetulan yang saling bertumpuk. Kalau gitu lanjut selidiki. Baiklah, Tuan Muda. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kau ada urusan apa lagi? Bu Irna lagi bekerja, kau sudah lepas tangan dari grup Sandi, nggak ada orang yang sesantai dirimu. Bukannya sudah kubilang, yang satu bodoh, yang satu licik. Yang bodoh sudah mulai beraksi. Jadi yang licik juga harus mulai bekerja. Aku sudah kenyang. Makasih Kak Surya. Kalau sudah kenyang, istirahat yang cukup. Aku pergi dulu. Rekaman CCTV hotel ada padaku. Perlu ku bantu kirimkan ke Surya? Kenapa kau? Kau harusnya bersyukur itu aku. Menurutmu, kalau Surya lihat video ini, apa kau akan diusir dari keluarga Herawan? Sebenarnya kau mau apa? Kau sangat mencintai Surya, tapi bisa terima melihat dia menikahi orang lain. Jadi kau lakukan ini demi Irna? Kau nggak takut aku kasih tahu wanita itu tentang perbuatanmu? Perbuatanmu juga nggak lebih baik dariku. Kau sebut kakak apa? Apa Irna tahu wajah aslimu? Kalau dia tahu, apa kau masih bisa tinggal di rumahnya? Daripada sibuk mengurus saingan cinta, lebih baik pikirkan cara agar hubunganmu dengan Surya menjadi pasti. Meski dia nggak rela, dia tetap akan tanggung jawab, kan? Mustahil. Kalau aku beneran lakukan itu, Kak Surya pasti akan membenciku. Kalau dia tahu, apa dia nggak akan membencimu? Jadi kau mau lihat Surya nikahi orang lain dulu, atau kau nikah sama dia lebih dulu? Pilihannya ada padamu. Pikirkan baik-baik. Aku mengerti. Kau pergi kemana? Telepon juga nggak diangkat. Aku khawatir padamu. Kak Surya, putri sulung keluarga Yura ulang tahun 2 hari lagi. Maukah kau menemaniku? Belakangan ini, Ku dengar Kak Irna juga diundang. Bukannya kau mau bicara sama dia? Ini kesempatan yang tepat.
Kak Surya, dadaku agak sesak. Temani aku duduk sebentar ya. Kak Surya. Kak Surya, kau lagi lihat apa? Kak Surya. Wendy, maaf, aku ada urusan. Aku pergi sebentar. Kak, ada sesuatu di bibirmu, biar ku bersihin. Surya, kau ngapain? Aku ngapain? Irna, sekarang kau begitu sembarangan. Setiap hari bersama pria nggak tahu malu seperti ini. Itu cuma membuatmu makin memalukan. Urusanku bukan urusanmu. Kak, tanganmu sakit enggak? Pak Surya, kau keterlaluan. Aku tahu kau meremehkanku. Kau menganggapku pecundang yang enggak punya apa-apa. Kau memukulku, aku bisa terima. Tapi kenapa kau bisa menyakiti kakak? Aku nggak lakukan itu. Aku tahu mungkin di matamu aku cuma pecundang nggak berguna. Tapi yang ku miliki hanya ketulusan untuk kakak. Cintaku pada kakak juga benaran. Apa pria yang datang demi uang pantas bicara soal cinta dan ketulusan? Bukan begitu, Kak. Aku tahu Pak Surya memandang rendah diriku. Tapi aku nggak peduli apa kata orang. Aku juga nggak peduli kalau Pak Surya memukul dan memakiku. Aku cuma ingin kakak percaya padaku. Asal kakak percaya padaku, aku rela menanggung semuanya. Surya, sudah cukup belum? Joseph memang sabar, tapi itu bukan alasan buat menghina dia. Kalau aku dengar kau katakan hal seperti itu lagi, aku akan memberimu pelajaran. Terima kasih. Minumlah agar kau sadar. Jangan lakukan hal yang nggak pantas. Ayo. Minum segelas arak ini. Beras mentah pun akan dimasak sampai matang. Kak Surya. Gimana bisa? Bukan, Wendy. Kemarin aku... Kak Surya, semalam kau menakutkan sekali. Aku mendorongmu, tapi kau nggak lepasin. Kau bahkan memaksaku. Kak Surya, sekarang harus gimana? Jangan takut. Aku akan tanggung jawab. Benaran? Lalu gimana dengan Kak Irna? Minumlah agar kau sadar. Jangan lakukan hal yang nggak pantas. Aku akan batalkan pertunangan dengannya. Pak Surya, Bu Irna sedang rapat. Pak Surya, tunggu. Kau nggak boleh masuk. Begini sudah Bu Irna rapat. Katakan saja, ada apa? Sikap pura-puramu ini benar-benar menjijikkan. Aku datang untuk batalkan pertunangan. Alasannya, kau nggak tahu apa yang sudah kau lakukan. Kau terluka. Aku nggak apa-apa, Kak. Yang penting kakak nggak terluka. Lain kali jangan begitu, aku akan khawatir. Surya, kayak kau nggak menganggap peringatanku. Aku bahkan nggak menyentuhnya. Sudahlah,
Asal kau bisa yakinkan ayahmu, aku nggak keberatan batalin pertunangan. Jadi kau nggak perlu menyulitkan Joseph lagi. Oke, aku telepon dia sekarang juga. Kak Surya, apa harus kasih tahu paman sekarang? Apa dia akan membenciku karena aku merusak hubunganmu dengan Kak Irna? Tenang saja, kalau ayahku tahu yang sebenarnya, dia cuma akan menyesal menolong orang yang nggak tahu balas budi. Tapi paman sangat menyayangi Kak Irna. Aku nggak mau dia membenciku. Gimana kalau dia nggak setuju batalin pertunangan ini? Ternyata urusan hidup Pak Surya ditentukan oleh ayahnya. Pantas saja kau terus menyakiti kakak. Ternyata itu untuk melawan ayahmu sendiri. Aku beneran kasihan sama kakak. Padahal dia nggak bersalah, tapi malah kau manfaatkan seperti ini. Nggak usah pedulikan mereka. Surya, sebaiknya kau segera bicara sama ayahmu. Jangan buang waktuku. Nggak perlu. Urusanku sendiri, kuputuskan sendiri. Irna, pertunangan kita batal. Kita nggak punya hubungan lagi. Hentikan juga pikiran kotormu itu. Wendy sangat baik dan polos. Mulai sekarang, jangan pakai cara-cara itu untuk menyakitinya. Apa maksudmu? Kesepakatan lisan saja nggak cukup. Lebih baik kita buat perjanjian tertulis. Surya, gimana menurutmu? Surya, gimana pendapatmu? Kak Surya. Bisa. Sesenang itu? Tentu saja. Sekarang aku bahkan mau buka sampannya untuk merayakannya. Meski aku nggak peduli dengan ulahmu itu, kau sebaiknya lebih menjaga diri. Aku hanya senang. Oh ya, sekarang kau sudah batalin pertunangan dengan Surya. Apa itu berarti kau bisa nikah sama aku? Coba tebak. Kenapa kau batalin pertunangan dengan Irna? Apa kau sudah gila? Irna hatinya jahat. Lakukan apapun demi tujuannya. Dia mencelakai Wendy. Pokoknya pertunangan sudah batal. Aku pasti akan nikahi Wendy. Apa kau tahu? Demi pertunanganmu dengan Irna, aku kehilangan kedua kakiku. Dan kau malah batalkan begitu saja? Irna juga nggak batalin kerja sama dengan keluarga Herawan. Meski kami berpisah, Dia bodoh. Kau sudah kehilangan akal. Kak Surya, kau nggak apa-apa? Apa kau terluka? aku nggak apa-apa, jangan khawatir. Ayah, semuanya sudah terjadi. Aku pasti akan nikahi Wendy. Nikah dengannya? Dengan gadis yang sama sekali nggak bisa membantumu? Kalau aku tahu kau akan diperdaya wanita seperti ini, dulu aku harusnya biarkan dia mati karena sakit. Ayah, kenapa kau bisa bilang begitu tentang Wendy? Aku nggak setuju. Kau batalin pertunangan. Apapun caranya, kau harus dapatkan Irna kembali. Kak Surya, kalau gitu lupakan saja soal pernikahan. Aku nggak mau kau bertengkar dengan ayahmu karena aku. Nggak akan, ayahku hanya belum bisa terima. Tenang saja, aku akan menikahimu. Hari ini mau coba gaun pengantin? Kak Surya, tunggu aku sebentar. Wendy, kau kenapa? Apa yang terjadi? Wendy! Pak Zaki, apa maksud Anda? Ku dengar Surya membuatmu marah. Aku sengaja bawa pelakunya untuk minta maaf padamu. Pelakunya? Wendy? Ini semua kelalaianku. Aku biarkan gadis itu mencari celah hingga Surya menyakiti hatimu. Keluarga Herawan harus memberimu penjelasan. Pak Zaki, aku dan Surya sudah batalkan pertunangan. Anda nggak perlu jelasin apapun. Irna, apa kedua kakiku ini? Nggak bisa ditukar dengan kesempatan untuk Surya? Dulu, keluarga Herawan hampir bangkrut. Aku bayar utangmu 60 miliar. Selama ini, keluarga Safi juga terus bantu keluarga Herawan. Dana yang diberikan setidaknya lebih dari 600 miliar.
Semua itu sudah menebus kedua kaki Anda. Astaga, kaki Pak Zaki ternyata semahal itu. Kau nggak berhak bicara di sini. Kak, apa aku salah bicara? Tapi Pak Zaki memang keterlaluan. Kenapa dia menekanmu dengan budi? Pak Zaki, pembatalan pertunangan itu keinginan Surya. Dia mungkin nggak perlu Anda jelaskan untuknya. Itu karena dia dibutakan orang lain. Bangunkan wanita hina ini. Wendy, jelasin semua perbuatan kotormu. Gimana kau kasih obat ke Surya dan gimana kau menggodanya? Katakan. Aku nggak melakukannya. Irna, apa benar kau suruh orang menculik Wendy? Kak Surya, tolong aku. Wendy, Irna ternyata memang kau. Kenapa kau bisa sekejam ini? Lepaskan Wendy. Kalau enggak, aku nggak akan ampuni kau. Pak Zaki, beginilah sikap putra Anda. Dasar anak kurang ajar. Diam sekarang. Wendy, kau nggak apa-apa. Apa kau terluka? Ayah, kenapa kau menangkap Wendy? Apa Irna yang menyuruhmu? Dia mengancammu dengan investasi? Ayah. Bodoh, nggak punya otak. Minta maaf ke Irna. Aku nggak akan minta maaf ke wanita licik. Dan nggak tahu malu. Lagi pula, bukan aku yang harus minta maaf. Aku bawa Wendy pulang dulu. Berhenti. Kalau kau berani keluar hari ini, mulai sekarang jangan anggap aku ayahmu. Ayah, sebenarnya kau mau apa? Aku mau apa? Tanya wanita hina ini mau apa? Wendy? Wendy, kau mau mengaku sendiri? Atau aku yang bilang? Bukan, aku nggak lakukan apapun. Kak Surya, dadaku sakit. Bisa antar aku ke rumah sakit? Hentikan sandiwaramu. Cepat. Apa yang kalian lakukan? Wendy? Kak Surya. Wendy. Lihat sendiri. Wanita yang selalu kau lindungi sebenarnya orang seperti apa? Ini mustahil. Malam pesta itu kau yang masukin obat ke minumanku. Kenapa kau lakukan itu? Hal yang nggak mau dia akui. Bukan hanya ini, dia bilang Irna selalu menindasnya. Itu semua nggak benar. Irna, kau sudah melihatnya. Ini Surya itu memang terlalu baik. Dia dimanfaatin orang lain. Ini semua cuma salah paham. Pak Zaki, kau temukan bukti ini. Dalam berapa hari? Kurang dari 2 hari kan? Kau bisa tahu kebenaran dalam 2 hari? Tapi Surya tertipu selama ini. Putra Anda nggak polos. Irna. Soal ini memang dia yang salah. Tapi di antara kalian yang buat masalah bukan cuma Wendy, Pak Joseph, bener. Aku justru ingin tahu. Kenapa kau menghasut Wendy untuk kasih obat ke putraku? Irna, pria di sampingmu ini juga bukan orang baik. Wendy, di ponselmu masih ada pesan yang dia kirim, kan? Benar, Joseph yang menyuruhku. Obat bius itu juga dari dia. Aku hanya terlalu mencintai Kak Surya, jadi sesaat aku terhasut olehnya dan kehilangan akal. Ternyata kau... Kak, mereka memfitnahku. Aku nggak lakukan itu. Meski hari ini kau memukulku sampai mati, itu percuma. Karena aku memang nggak lakukan itu. Surya, apa kau cuma bisa selesaikan masalah pakai kekerasan? Untung saja kakak batalin pertunangan dengannya. Gimana kalau nanti dia pakai kekerasan ke kakak? Sakit nggak? Kenapa kau masih membelanya? Kau nggak dengar Wendy bilang? Kau langsung percaya omongan dia? Pada hari kita batalkan pertunangan, aku menyelidikinya. Obat yang Wendy kasih padamu itu langka. Jalur pembeliannya juga sedikit. Ini foto dia yang terekam CCTV.
Kalau kau sudah tahu kebenarannya, kenapa kau nggak jelasin ke aku? Kau nggak punya otak atau nggak punya mata? Anak SD dapat nilai 0 pun nggak akan tanya ke guru, kenapa nggak tempelkan jawaban di belakang kertas ujian? Kau baik-baik saja, sakit banget nggak? Sakit banget tapi nggak apa-apa. Lebih baik aku yang kena daripada kakak. Aku rela menahan semua luka untuk kakak. Jangan bicara hal bodoh. Omong kosong apa itu? Kak, kepalaku tiba-tiba agak pusing. Mungkin aku kena gegar otak. Kak, bisa bantu aku ke kamar buat istirahat? Oke. Aku sudah katakan semuanya. Kalian boleh pergi. Tunggu. Soal pertunangan. Perjanjian yang ditandatangani sukarela punya kekuatan hukum. Soal pertunangan nggak perlu dibahas lagi. Kenapa? Kau menyesal? Dia jelas tahu kebenarannya, tapi nggak pernah jelasin padaku. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh kau? Beberapa hari lagi, perusahaan kita punya proyek kerja sama dengan grup Safi. Kau yang urus proyek itu? Baik. Kesempatan nggak sering datang. Manfaatkan baik-baik. Aku mengerti. Aku memang sudah banyak berbuat salah padanya. Aku pasti akan menebusnya. Urus juga si bodoh ini. Selesaikan sekalian. Baik. Kak Surya, Kau sudah dengar ucapan ayahku, kan? Kak Surya, aku tahu aku salah. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Sekarang sudah begini, gimana aku bisa percaya padamu? Setiap kali kau menangis, aku selalu percaya padamu. Tapi kau, pernahkah kau berkata jujur padaku? Aku akan berubah. Aku bersumpah, aku nggak akan membohongimu lagi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Sudah terlambat. Kak Surya! Kak, jangan-jangan kakak mulai suka sama Surya? Apa yang kau pikirkan? Tentu saja enggak. Kak, ayo janji jari kelingking. Kau nggak boleh bohong padaku. Apa kau anak kecil? Kau sudah janji. Kakak cuma boleh menikah denganku. Kau ngapain? Aku ngapain? Kenapa Dinas nggak mengajakku? Aku bukan pergi bermain. Ada Lina, itu sudah cukup. Pak Joseph, tenang saja. Aku pasti menjaga Bu Irna. Aku ini asistenmu. Kenapa kau nggak mengajakku? Jadilah anak baik, nanti ku bawakan hadiah. Baiklah. Bu Irna, perwakilan grup Herawan sudah datang. Kita harus masuk. Grup Herawan? Perwakilan dari grup Herawan nggak selalu Surya. Apa yang kau takutkan? Maaf, jalanan agak macet. Kalian nggak menunggu lama, kan? Bukan Surya? Pak Surya, proyek kita bukannya selalu ditangani Pak Ares? Pak Ares lagi sakit. Mulai sekarang aku yang tangani. Oh ya, ini untukmu. Aku ingat kau suka bunga. Ini... Hacu! Kak, aku alergi serbuk bunga. Apa Pak Surya sengaja mencelakaiku? Kau... Buang saja. Sekalian ku beritahu, yang sekali liputi itu Wendy, bukan aku. Maaf, aku akan lebih perhatian. Jangan lakukan hal berlebihan lagi. Waktunya naik pesawat, ayo. Kak. Pak Joseph, apa kau nggak mau Irna Dinas? Kau memang masih muda. Nggak bisa bedain urusan kerja dan pribadi. Aku nggak akan ganggu pekerjaan kakak. Aku cuma berharap saat kakak bekerja, kau sedikit mikirin aku. Itu saja. Itu pasti. Kak, aku mau cuman perpisahan.
Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa, Kak. Siapkan helikopter. Sekarang juga. Secepatnya. Bu Irna, sampai besok jam 9 pagi, Anda nggak ada jadwal lain. Anda bisa istirahat dengan tenang. Terima kasih. Kau pasti lelah habis penerbangan panjang. Kubawakan kopermu. Sudah kubilang, jangan lakukan hal nggak perlu. Kalau Pak Surya masih bertindak kelewat batas, aku akan ganti penanggung jawab. Irna, apa kau harus menjauhiku begini? Aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan. Aku akan menebus kesalahanku. Kak. Acuh. Kak, terkejut nggak? Aku nggak tega berpisah dengan kakak. Ini koper kakak, biar ku bawakan. Lepaskan. Yang harus melepas justru kau. Kak, ayo kembali. Ayo. Kakak. Untung aku tepat waktu. Kalau enggak, aku pasti nggak bisa tidur. Surya itu jelas punya niat buruk. Kenapa kau bisa sampai ke sini? Itu kebetulan ada yang batalin tiket. Mulutmu nggak pernah jujur. Karena aku tahu. Kakak nggak akan marah padaku. Minggir. Nah. Di hotel ini ada gym. Kalau mau lihat ototku, aku bisa mengajakmu ke sana. Nggak mau. Nggak bisa, harus ikut. Bagian mana? Tubuhmu yang belum pernah kulihat? Aku nggak peduli. Pokoknya kakak harus ikut. Joseph, turunkan aku! Nggak mau. Turunkan aku! Turunkan aku! Aku nggak mau olahraga! Kau nggak perlu olahraga. Kau cukup lihat saja. Turunkan aku! Kak, lihat baik-baik. Bukankah sudah kubilang jangan biarkan siapapun masuk? Kenapa? Astaga, kenapa dia selalu muncul? Irna, kebetulan sekali. Kau juga olahraga? Kak, jangan lihat. Ada orang mesum. Pak Surya, bisakah Anda menjaga batas? Pak Surya, bisakah Anda menjaga batas? Dengan usia dan sifatmu, kau pasti sering bikin orang serba salah dan kesal. Apa usia lebih tua patut dibanggakan? Itu berarti lebih dewasa. Dewasa, tapi masih tertipu, Wendy. Kak, lihat Pak Surya galak banget. Apa dia akan menggangguku lagi? Mending kita pulang. Kalau gitu lepaskan dulu tanganmu dari mataku. Nggak mau, aku akan menggendongmu pulang. Mau pergi secepat ini? Nggak berani biarkan Irna melihatku? Jangan-jangan kau takut? Takut apa? Takut tubuhku lebih bagus? Atau staminaku lebih kuat? Aku takut kau. Kalau nggak takut, ayo bertanding. Oke, karena kau mau permalukan diri sendiri, aku akan meladenimu sampai akhir. Kak, kau nggak boleh lihat. Kau yang minta aku jadi juri. Kau juga yang melarangku melihatnya. Sebenarnya apa maumu? Kak, aku nggak mau kau melihat pria lain. Kalau gitu masih ada waktu buat menyesal. Nggak bisa. Kalau aku menyesal sekarang, bukankah itu berarti aku kalah? Begini, aku akan tanding dengannya. Kau cuma boleh lihat aku, bukan dia.
Oke, aku mengerti. Aku cuma akan melihatmu. Sudah puas? Makasih, Kak. Kak, kau keterlaluan kemarin. Kau sampai tertidur dalam pelukanku. Kak, kau nggak takut diracuni? Minum punyaku saja, biar ku coba dulu. Nggak perlu, pasti nggak beracun. Lepaskan, cepat lepaskan. Hebat juga. Persaingan dua pria begini, apa aku boleh menontonnya gratis? Sampai saat ini proyek berjalan lancar, tapi masih ada banyak risiko. Tindak lanjuti nanti. Baik, aku mengerti. Besok penerbangan pulangnya jam berapa? Jam 12 siang. Irna, malam ini ada acara lelang amal. Mau ikut lihat? Kakak nggak pergi. Dia nggak mau pergi, atau kau yang nggak berani, bener juga. Dengan kondisimu, pergi pun cuma mempermalukan diri. Benar. Pak Surya benar. Orang miskin sepertiku nggak pantas ke tempat begitu. Kak, apa aku bikin kau malu? Bukan, Irna. Maksudku bukan begitu. Kau ada uang atau enggak, itu enggak penting. Yang penting aku punya uang. Aku senang belanjain kau. Mengerti? Itu kemampuanmu. Di dunia ini, cuma kau yang punya kemampuan itu. Irna, kau... Kak Surya, Kenapa kau ada di sini? Bukankah sudah kubilang jangan muncul di depanku lagi? Tapi aku hamil. Irna, aku... Kak Surya, ini anakmu. Selamat Pak Surya. Saat kalian nikah nanti, aku pasti akan kasih hadiah besar. Pak Surya pasti sangat senang. Pria sehebat Pak Surya tentu akan bertanggung jawab. Kau... Kalian pasti perlu bicara banyak. Kami nggak akan ganggu lagi. Permisi. Tunggu, maaf Kak Irna. Aku minta maaf atas semua kesalahanku. Aku minta maaf. Aku nggak maafin. Nona Wendy, saat Anda menjebak Bu Irna dulu, apa Anda pernah mikir ini akan terjadi? Di dunia ini, kalau kau minta maaf, orang lain belum tentu mau maafin. Semoga kau naik derajat karena anakmu dan dapatkan posisi yang kau inginkan. Naik derajat karena anak? Kak Surya, aku nggak bermaksud seperti itu. Kalau gitu kau harusnya nggak muncul di depanku. Aku hanya nggak tega pada anak kita. Kak Surya, ini nyawa manusia yang hidup. Aku nggak percaya kau hamil. Apapun yang keluar dari mulutmu, aku nggak akan percaya. Bukan, ini memang benar. Kalau kau tahu diri, jangan ganggu aku lagi. Kak Surya! Kak Surya! Kak Surya! Anak baik, ibu pasti akan manfaatin kesempatan yang kau berikan ini. Ada apa? Kak Irna, aku mau minta bantuanmu. Bisa keluar sebentar? Enggak. Aku ada di tangga darurat lantai ini.
Kalau kau nggak datang, kau harus urus jasadku. Aku tahu kau pasti datang, karena kau orang baik. Meski hanya ada sedikit kemungkinan, kau nggak akan pertaruhkan nyawa orang. Sebenarnya ada apa? Kak Surya meninggalkanku. Dia juga nggak mau mengakui anak ini. Kak Irna, tolong bantu aku. Bantu urus operasi aborsi? Sebenarnya aku tahu Kak Surya sangat menyukaimu. Hanya saja kau terlalu angkuh dan terlalu hebat. Aku nggak mau dengar omong kosong ini. Bisakah kau membantuku bujuk Kak Surya? Sekarang cuma kau yang bisa yakinkan dia. Asal kau bicara, meski hanya untuk menyenangkanmu, dia akan mengakui aku dan anak ini. Wendy, kau memang keterlaluan. Kau orang yang sehat dan hidup normal. Kenapa bergantung pada seseorang? Kenapa harus keras kepala begini? Kau nggak paham. Orang kaya dan berkuasa sepertimu nggak akan paham penderitaanku. Memang aku nggak paham. Makanya aku nggak akan membantumu. Irna, ingat baik-baik. Kau adalah pembunuh. Kau ngapain? Anakku! Pendarahannya parah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Irna, kau membunuh anakku. Dasar pembunuh. Kak, jangan lihat, nggak baik. Kau benar-benar hamil? Kak Surya, anak kita sudah tiada. Inilah Irna. Dia yang bunuh anak kita. Anak kita bahkan belum sempat melihat dunia ini, tapi sudah dibunuh. Wendy, kau memang nggak pernah tobat. Wendy, kau sangat mengerikan. Korbankan satu nyawa untuk menjebakku. Apa kau punya hati nurani? Aku nggak menjebakmu. Ini anakku, darah dagingku sendiri. Mana mungkin aku pakai dia untuk menjebakmu? Kak Surya, aku nggak akan lakukan itu. Irna bilang kau menjebaknya. Kak Surya. Aku percaya omongannya. Sejak tahu kebenarannya, aku sudah bersumpah. Mulai sekarang, apapun yang dia katakan adalah kebenaran dan aku percaya sepenuhnya. Kak, jangan lihat dia. Jangan luluh karena dia. Kau percaya padanya? Ya, Apa polisi akan percaya? apa maksudmu? Aku akan lapor polisi. Aku akan bilang ke polisi, Irna mau membunuhku dan juga anakku. Wendy, Surya, kau mencintainya kan? Dan kau mau lindungi dia. sebenarnya apa maumu? Menikahlah denganku. Aku mau kau menikahiku. Aku ingin jadi Nyonya Herawan. Aku sudah bilang, aku akan menebusnya. Aku janji padamu, setelah pulang kita menikah. Aku menang. Irna, kau lihat itu? Pada akhirnya, aku yang menang. Meski kau nggak membantuku, Surya tetap akan menikahiku. Akulah pemenangnya. Kau nggak menang. Sejak masuk tangga darurat, aku terus merekam. Meski cuma rekaman suara, itu cukup buat buktikan aku nggak bersalah. Wendy, yang harus khawatir adalah kau. Ditambah bukti sebelumnya. Kau tinggal tunggu panggilan polisi. Nggak mungkin. Irna, kenapa kau nggak mau melepaskanku? Kenapa? Yang nggak mau melepaskan itu dirimu sendiri. Kak, sini aku lap.
Kenapa kau datang lagi? Aku mau ketemu Irna. Dia nggak ada. Biarkan dia masuk. Wendy sudah dibawa polisi. Tenang saja. Mulai sekarang dia nggak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku tahu. Gimanapun juga, aku tetap berterima kasih kau membelaku hari ini. Aku nggak pantas terima ucapan terima kasihmu. Tapi kalau bisa, aku harap kau maafkan aku atas kebodohanku dulu. Itu urusan yang berbeda. Aku mengerti. Oke, aku nggak akan ganggu istirahatmu. Kak, kau maafkan dia. Aku cuma mengikhlaskannya. Kalau begitu, apa kau akan memilihnya lagi? Aku bisa lakukan yang dia lakukan. Kak, jangan pilih dia lagi ya. Kukira kau menangis. Kalau kau pilih dia, aku akan nangis dari pagi sampai malam. Nggak akan, Joseph. Dia nggak pernah jadi pilihanku. Bahkan saat kami masih tunangan dulu. Aku nggak memilihnya atas kemauanku sendiri. Kaulah pilihanku. Ukuran 8. Sekitar 47 mm. Apa? Ukuran cincin jari manis. Bukankah kau lagi mengukurnya? Sebenarnya, aku mau memberimu kejutan. Kak, kapan kita menikah? Setelah pulang, kita sebar undangan. Aku menyuruhmu rebut kembali Irna. Tapi apa yang kau lakukan? Setelah semua ini, kau malah membuatnya mantap menikah dengan orang lain. Asal dia bahagia, aku rela mundur. Bahagia? Dia bahagia. Gimana dengan keluarga Herawan? Perusahaan gimana? Irna sudah banyak bantu keluarga Herawan. Aku... Diam. Dasar pelin-pelan, Irna. Harus jadi menantu keluarga Herawan. Kau paham? Ayah. Halo. Pak Surya, yang kau suruh selidiki sudah ada hasilnya? Selidiki semua penerbangan dari kota Akas ke kota Jakarta sore ini. Aku mau tahu kenapa Joseph bisa langsung sampai sini. Gak perlu selidiki. Itu penerbangan pribadi milik grup Sandi. Pemohonnya adalah pemimpin grup Sandi saat ini, Joseph Sandi. Siapa? Dibanding gaun yang tadi, mana yang lebih bagus? Kak, aku nggak bisa pilih. Kau cantik pakai semuanya. Gimana kalau kita beli semuanya, lalu pakai satu persatu di rumah? Ini gaun pengantin. Siapa bilang gaun pengantin cuma boleh dipakai saat nikah? Diam kau. Pernikahan ini... Kau nggak boleh nikahi dia. Dia penipu besar. Dia pemimpin grup Sandi. Dia terus membohongimu. Kau nggak boleh nikahi dia. Kak, dengarkan penjelasanku. Yang dia bilang itu benar? Benar. Foto-foto ini. Semuanya asli. Ya, tapi perasaanku padamu juga tulus. Kak, Aku tahu kau sembunyiin sesuatu dariku. Tapi aku beneran gak menyangka kau
Pergilah. Ku bilang pergi. Maaf, kami akan tutup. Permisi Anda. Maaf, aku akan pergi. Kak, Sekarang aku nggak mau bicara denganmu. kalau gitu kuantar kau pulang. Nggak perlu. Kak, kuantar kau pulang. Kak, aku nggak akan masuk. Aku tunggu di depan pintu saja. Aku mau melihatmu lebih lama. Joseph, dasar penipu kecil. Halo, Irna, ini aku. Ayahku didiagnosis kanker tulang. Waktunya sudah nggak banyak. Begitu sadar tadi, dia terus minta untuk bertemu denganmu. Pak Zaki. Perlu aku carikan ahli ortopedi buat Anda? Aku sudah nggak punya banyak waktu. Sekarang, aku cuma punya satu permintaan terakhir. Bu Irna, aku mohon padamu. Katakan. Kau menikahlah dengan Surya. Ayah! Irna, anggap saja aku manfaatin utang budi. Dan usia tuaku, Surya benar-benar sangat mencintaimu. Pak Zaki, aku nggak ada alasan buat jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Lagi pula, aku sudah punya orang yang kusukai. Aku dengar dari Surya tentang hubunganmu dengan dia. Irna, jangan tersinggung dengan ucapanku. Konglomerat seperti grup Sandi bisa saja menguasai keluarga Safi dengan sangat mudah. Sekarang grup Sandi baru pindahkan fokus ke dalam negeri. Kalau mereka bisa ambil alih keluarga Safi, mereka akan lebih mudah mengukuhkan posisi di sini. Joseph sebenarnya mau kuasai seluruh keluarga Safi. Siapa yang mau kuasai keluarga Safi? Bukannya kau sudah pergi? Mana mungkin aku mau pergi? Kalau bukan karena ada urusan, aku mau berjaga di luar selamanya. Irna, jangan mudah percaya sama rayuan pria. Benarkah? Aku berani tanda tangan perjanjian pranikah. Aku nggak akan sentuh aset keluarga Safi. Bahkan seluruh hartaku akan kuberikan ke Irna setelah menikah. Apa putramu berani lakukan itu? Atau begini saja, kalau ada perjanjian itu, apa kau rela? Kau! Jangan pura-pura malang di depanku. Aku nggak sebaik Kak Irna. Lihat baik-baik. Isinya sangat menarik. Joseph, ayahku sakit. Kalau ada urusan, hadapi aku. Tunggu saja, sebentar lagi giliranmu. Lihat baik-baik. Sebentar lagi kau akan mati. Setidaknya kau mati setelah tahu kebenaran. Takut. Kalau bukan karena kecelakaan itu, gimana kau akan hadapi keluarga Safi? Menculik, minta tebusan, lalu membunuh Sandera. Dasar tua bangka, kau sudah bosan hidup ya? Apa kau bilang? Apa katamu?
Jangan lihat, itu palsu. Semuanya palsu. Hari itu, kau bilang akan datang antar barang peninggalan ayahku. Ternyata itu agar aku keluar rumah, biar orang suruhanmu bisa menculikku. Ini salah paham. Salah paham. Jadi kecelakaan itu, kakimu bukan patah karena melindungiku, tapi memang sudah patah sejak awal. Setelah gagal menculik, kau putar balikkan fakta dan menuntut balas budi. Kau memaksaku menikahi Surya. Lalu dengan cara lain, kau mau rebut harta keluarga Safi. Ayah, kenapa kau bisa lakukan itu? Irna, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Kanker tulang juga palsu, kan? Oke, bagus. Kita harus beresin masalah ini. Jangan. Irna, ini semua salahku. Aku bersalah padamu dan ayahmu. Dulu, aku cuma khilaf sesaat. Aku benar-benar khilaf. Irna. Kak, Sejak kapan kau tahu? Aku sudah lama curiga, tapi bukti pastinya baru ku dapat semalam. Gimana pun juga. Makasih sudah membantuku temukan kebenaran. Kak, semua yang kukatakan tadi benar. Yang mana? Aku akan tanda tangan perjanjian pranikah. Aku nggak akan sentuh aset keluarga Safi. Dan setelah nikah, semua asetku akan kuberikan padamu. Asal kakak nggak tinggalin aku. Kak, apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Atau kau bisa memberiku syarat. Apapun itu akan kulakukan. Joseph, apa di matamu aku ini bodoh? Tentu saja bukan. Surya bisa selidiki jalur penerbangan. Apa menurutmu aku nggak bisa? Bukti yang bisa dia temukan. Apa mungkin aku nggak bisa temukan? Aku cuma ingin tahu. Kapan sebenarnya kau mau jujur pada aku? Tapi kemarin kau... Aku cuma ingin memberimu pelajaran. Mulutmu selalu penuh kebohongan. Pura-pura kasihan saja nggak becus. Biasanya banyak akal, tapi saat ada masalah kau seperti kayu. Aku mengerti, Kak. Nggak akan kuulangi. Aku pasti akan bersikap baik. Jangan diulangi. Kalau gitu, Kak, kapan kita daftarkan pernikahan? Kalau belum terdaftar, hatiku gelisah sekali. Baiklah. itu kapan aku boleh keluar? Suasana di dalam agak canggung. Pergi sana. Irna. Aku beneran nggak tahu ayahku pura-pura sakit. Aku juga nggak tahu soal kejadian itu. Kalau tahu, Aku nggak akan lakukan banyak hal yang menyakitimu. Jadi, kau mau aku maafin kau? Bukan. Aku cuma mau berkata dengan sungguh-sungguh, maaf. Selama ini luka yang diberikan keluarga Herawan nggak bisa selesai hanya dengan kata maaf. Aku akan serahkan diri ke polisi. Aku tahu, meski dia di penjara, semuanya nggak berubah. Jadi aku janji, mulai sekarang seluruh keluarga Herawan nggak akan muncul di hadapanmu lagi. Kalau gitu, kita nggak akan bertemu lagi. Tolong lebih dekat sedikit. Senyum.